Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah 9 hari lagi masuk puasa Ramadan, antara tanggal 11 Maret atau tanggal 12 gitu ya. Jadi kalau Kementerian PP Muhammadiyah maksudnya itu tanggal 11 Maret awal puasa. Tapi Kementerian Agama itu kalender Kementerian Agama, kalender Hijriyahnya itu tanggal 12 Maret tuh awal puasa. Gitu. Dan sepanjang sejarahnya Kementerian Agama itu tidak pernah berbeda dengan kalender Qamariyah yang dia keluarin sendiri dari dulu. Gitu. Jadi kayaknya begitu ya, mulainya tanggal 12. Tapi nanti tunggu keputusan sidang isbat tanggal 10 Maret hari Ahad begitu ya. Tapi dua-duanya Muhammadiyah dan Kementerian Agama itu lebarannya sama-sama tanggal 10 April gitu. Udah nggak bakal lewat tuh 10 April tuh. Nggak bakal maju, nggak bakal mundur tuh 10 April gitu. Itu jadi lebarannya bareng. Berarti kalau sama-sama tanggal 10, ini puasanya berarti enakan ikut Kementerian Agama tuh. Lebih dikit soal 29 doang. Tapi nanti tunggu keputusan sidang isbat tanggal 10 Maret sore begitu ya. Berarti Ahad malam Senin. Dan kata Syekh Nawawi Banten, jadi kata Syekh Nawawi Banten ada puasa Ramadan itu jadi wajib kalau sudah terjadi satu daripada 4 perkara. Jadi untuk bisa kita bilang besok puasa nih begitu, besok mulai nih puasa, itu harus terjadi satu daripada 4. Jadi salah satunya aja. Yang pertama kata Syekh Nawawi Banten, ikmalu Sya'bana salasina yauman, menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari. Ini yang pertama. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban kemudian hilal tidak terlihat, maka sempurnakan Sya'ban sampai 30 hari. Lalu kalau sudah 30 hari itu besokannya kagak mungkin tanggal 31. Jadi besokannya tuh udah pasti tanggal 1 Ramadan. Yang kedua kata Syekh Nawawi apa? Yang kedua ini ru'yatul hilal, melihat hilal, artinya adanya hilal baru yang terlihat di malam 30 Sya'ban, tanggal 29 sore malam 30. Kan orang kalau ngelihat hilal tuh pas waya maghrib bareng terbenamnya matahari, itu hilalnya kelihatan apa enggak begitu. Jadi kalau hilalnya sudah terlihat maka besok puasa Ramadan. Ketinggian hilalnya kalau dulu ketinggian hilal itu kan 4 derajat. 4 derajat di atas ufuk begitu ya. Jadi di atas ufuk tuh ujung laut 0 derajat. Kalau sekarang 3 derajat gitu. Jadi kalau sudah muncul hilal 3 derajat di atas ufuk berarti besok itu sudah Ramadan gitu. Tapi untuk melihat hilal ini cuman orang-orang tertentu aja yang memang punya ilmunya,
punya pengalamannya begitu. Kalau kita mah ya nggak tahu ya, di antara para jamaah mungkin ada yang bisa begitu. Kalau saya gitu ya kagak ngerti itu hilal bagaimana bentuknya. Disuruh ngelongok apa yang kita longok, orang tembok semua. Kalau Jakarta kan susah nih. Tapi kalau Cakung ada kan, Cakung tuh tempat mantau ada. Tapi kalau dekat rumah saya tuh kiri kanan beton semua. Sekalinya kosong jemuran ada begitu. Kan? Jadi untuk mantau hilal tuh perlu aksesnya, tempatnya sama ilmunya. Dan uniknya ini Syekh Nawawi Banten dalam Nihayatuz Zain, beliau mengakomodasi orang-orang yang punya hitungan hisab. Dan ini tidak populer kalau di kalangan kitab-kitab fikih 4 mazhab tuh, hisab tuh tidak populer. Kebanyakannya itu dengan ru'yah, melihat dengan mata. Sebab itu perintah dari Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi, puasalah kalau kalian melihat hilal. Ru'yah dalam bahasa Arab itu artinya melihat dengan mata kepala. Begitu. Kalau ro'a, ru'yah itu ro'yun maksudnya begitu. Ro'yun itu melihat dengan ilmu, opini, berpendapat, perspektif gitu. Kalau ru'yah itu mimpi, itu semua sama-sama ngelihat itu artinya. Jadi secara bahasa ro'a yara itu ngelihat. Kalau masdarnya ro'yun itu melihat dengan ilmu, pandangan. Kalau masdarnya ru'yah itu mimpi berarti. Itu pemandangan yang dia lihat itu namanya. Maka dalam hadis Nabi gimana? Man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka kalimatnya ro'a. Jadi ro'a yara itu memang artinya melihat. Jadi mana yang bedain bentuk masdarnya? Kalau bahasa Indonesia bentuk adjektifnya itu yang membedakan melihat make apa dia. Nah hadis Nabi nyebutinnya make ru'yah. Ru'yah. Ru'yah itu secara bahasa kita mau tanya Wan Abud yang mana juga. Ru'yah itu artinya melihat make mata tuh. Makanya dari dulu sampai sekarang kitab-kitab fikih nyebutnya make ru'yah, melihat dengan mata. Jadi melihat dengan mata itu bagian daripada ibadah yang kudu dilewatin, kudu dijalanin begitu. Jadi nggak bisa kemudian diganti gitu. Walaupun kalau sekarang nih pandangan hisab nih populer, bahkan jauh lebih banyak dibanding ru'yah kalau saya lihat sekarang gitu. Tapi yang pasti kata Syekh Nawawi Banten, kalau orang melihat dengan hisab, hitung-hitungan termasuk ilmu falak tuh, termasuk kalau dalam di kitab Nihayatuz Zain namanya munajjim. Tapi munajjim di situ artinya ilmu falak, orang yang paham ilmu falak. Kalau orang paham ilmu falak tuh ngitungnya tuh kagak ngelihat hilal, hitung-hitungan aja di kamar gitu tuh ketemu tuh begitu. Itu pun bisa dijadikan dasar untuk berpuasa Ramadan. Jadi yang pertama sempurnakan Sya'ban sampai 30 hari, yang kedua melihat hilal atau dengan perhitungan ilmu hisab, ilmu astronomi, atau yang ketiga nih bagi kebanyakan kita Sya'ban kagak ngerti, hilal kagak paham, ilmu astronomi kagak belajar. Nah, maka bagi kita yang ketiga kata Syekh Nawawi, hukmul hakim, puasa Ramadan itu jadi wajib bagi kita dengan apa? Dengan hukmul hakim, ketetapan penguasa, ketetapan pemerintah kalau sekarang begitu. Pemerintahnya, penguasanya presiden, ngasih mandat urusan agama ke Kementerian Agama. Lalu Kementerian Agama bikin badan khusus namanya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Maka daripada itu, untuk orang yang menyempurnakan Sya'ban tidak bisa, melihat hilal juga tidak mampu,
ilmu astronomi pun tidak dia pelajari, maka bagi dia yang ketiga tuh, yaitu menunggu keputusan hakim gitu. Dan kita alhamdulillah kementerian kita tiap tahun bergerak, bahkan yang namanya badan hisab tuh kerjanya bukan cuman Ramadan. Jadi badan hisab tuh lebih fokus pada bulan-bulan yang ada ibadahnya. Seperti bulan Muharram, kan ada Asyura tuh. Kemudian ada Rabiul Awal, ada bulan Mauludnya. Apalagi Rajab. Rajab ada Isra Mi'rajnya, ada puasa Rajabnya, ada Sya'bannya begitu. Cuman emang yang disorot kamera itu pas hilal Ramadan aja begitu. Emang sekalian ngundang-ngundang organisasi yang lain. Udah ada anggarannya emang begitu gitu. Cuman hatinya badan hisab tuh bekerja bukan cuman bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah, artinya kalau nggak ngerti bagaimana Sya'ban itu 30 hari, kita juga nggak paham ngelihat hilal, maka bagi kita tuh nomor 3 hukmul hakim begitu, keputusan pemerintah. Dan kalau kalau ditimbang-timbang memang lebih bagus mengikuti keputusan pemerintah. Terlepas kita gedek sama menterinya begitu ya. Yang namanya keputusan pemerintah tuh maslahatnya lebih banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, sumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasalah kalian di mana kalian semuanya berpuasa, dan berbukalah kalian di hari semua orang berbuka. Artinya Nabi Muhammad secara kalau bahasa orang kita mau ngomong begini, kalau orang-orang belum pada puasa jangan puasa dulu begitu. Kalau orang-orang udah pada buka jangan puasa begitu maksudnya. Puasanya rame-rame, bukanya juga rame-rame. Gimana biar puasa rame-rame, bukanya rame-rame? Maka harus ada satu otoritas yang kita ikutin sama-sama. Dan kita udah punya namanya Badan Hisab Ruhyah Kementerian Agama kan ya. Jadi alhamdulillah nih kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan model zaman dulu itu kan para sahabat Nabi juga pada ngelongok hilal semuanya. Jadi kalau udah mau dekat Ramadan tanggal 29 Sya'ban, para sahabat tuh ngelihat hilal. Tapi ketika mereka melihat hilal, mereka lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad yang kemudian memutuskan besok kita puasa. Kan begitu. Itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ini tukang pantau ngelihat, lapor ke Badan Hisab, lapor ke Kementerian Agama, nanti yang ngumumin menterinya begitu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang beliau yang memutuskan. Akhirnya kalau setiap orang yang ngitung sendiri, setiap orang yang ngelihat hilal sendiri, ngumumin sendiri gitu, ini kan tidak terjadi kesesuaian. Maka itu akhirnya ada yang puasa duluan. Di mana di kita tuh dulu pernah kita kejadian lebaran 4 hari gitu. Lebaran 4 hari, 1 Syawal 4 hari itu coba. Hari apa waktu itu? Tahun berapa tuh ya? Jadi PP Muhammadiyah, kemudian pemerintah, kemudian siapa ya waktu itu tuh? Yang pasti salah satunya ada orang yang rambutnya pirang-pirang tuh yang di Kalimantan tuh. Apa tuh? Sulawesi apa Kalimantan tuh? Iya. Orang rambutnya yang ngitung puasa, ngitung Ramadannya make pasang surut air laut. Di kitab kagak ketemu itu pasang surut air laut itu. Cuman dia dong itu yang punya begitu. Dan akhirnya kagak lagi jadi keanehan kalau kita ngikutin satu otoritas yang sama, tidak jadi kebingungan kayak kemarin. Lebaran. Jumat orang udah kagak puasa, tapi sholat Id kagak mau. Maunya sholat Id hari Sabtu.
Ada geng begitu tuh? Ngaco itu saya bilang. Kalau kita yakin ini 1 Syawal, jangan puasa, sholat Id. Gitu. Kalau emang ini kita yakin bukan 1 Syawal, masih Ramadan, ini puasa. Gitu. Ini malah puasanya kagak, sholat Idnya besok. Lah, lu bikin-bikin namanya tuh, sholat Id tanggal 2 Syawal, siapa yang ngajarin? Gitu. Mana ada ustadz lagi. Tanggal 1 hari ini khutbah, besok khutbah lagi dia berdua. 2 hari dia gitu. Nggak usah tibang khutbah doang gitu. Itu kan karena ya kita paham apa namanya kalau bahasa orang politik sih apa namanya legitimasi Kementerian Agama itu sedang tidak baik waktu itu kan ya. Tapi bukan berarti semua-muanya jelek. Jadi dalam urusan ini emang di kitab nyuruhnya begitu. Sempurnakan Sya'ban ya kalau lebaran, sempurnakan Ramadan atau melihat hilal atau hukmul hakim ketetapan penguasa. Ketetapan penguasa bisa bimuqtadur ru'yah, bisa juga bimuqtadul hisab. Keputusan penguasa bisa berdasarkan ru'yah, seseorang yang kemudian lapor kepada kementerian, atau bisa jadi berdasarkan ilmu hisab. Ya kita mah yang namanya masyarakat tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu. Yang apa namanya kementerian mau pakai ru'yah apa hisab itu mah kan urusan dia pada gitu. Kita mah tinggal tunggu gitu. Toh 2 metode itu walaupun memang diperdebatkan tetap sama-sama diterima. Bahkan kalau sekarang tuh metode hisabnya masih sudah cukup masif tuh metode hisab di beberapa negara muslim. Kalau kita di Asia Tenggara nih masih ru'yah nih, Mabims, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura tuh pakai ru'yah semuanya. Kriteria hilalnya mesti di atas ufuk 3 derajat begitu. Jadi ya tinggal tunggu keputusannya. Kalau ada orang disebutkan dalam kitab itu, kalau ada orang yang melihat hilal tapi keputusannya atau hilalnya tidak diterima oleh penguasa, maka orang ini wajib puasa sesuai dengan hilalnya sendiri gitu. Sebab dia sudah terpenuhi dalam dirinya kewajiban puasa ngelihat hilal. Cuman pemerintah nggak nerima. Maka orang ini wajib puasa tapi tidak boleh kalau bahasa sekarang nih kagak boleh cawe-cawe begitu. Nggak boleh ngajak-ngajak orang. Ya gue mau ngelihat hilal. Cuman karena pemerintah berbeda tidak menerima, ya tetap gue wajib puasa sebab kewajiban Ramadan udah kena nih. Sudah ngelihat hilal kan ya. Sebagaimana beberapa setiap sidang isbat itu selalu ada begitu. Jadi kalau ada beberapa orang yang sudah melihat tapi tidak diterima, begitu. Dulu sih kaidahnya ya kalau orang timur udah ngelihat, maka orang barat nih yang ngelihat pasti diterima. Tapi kalau orang barat ngelihat, orang timur belum, itu masih dihitung-hitung dulu tuh sama profesor namanya Thomas Jamaluddin tuh badan hisab gitu. Jadi kalau orang timur di Makassar di mana udah ngelihat, orang barat ngelihat pasti terima. Tapi kalau orang barat ngelihat, orang timur kagak begitu. Itu jadi jadi masih jadi. Makanya kan beberapa kali banyak ru'yah orang Jakarta ditolak beberapa tahun. Sebab yang di timur belum ada. Maka masih prematur nih yang di barat, jadi tidak diterima. Orang yang merasa sudah melihat hilalnya wajib puasa, sebagaimana juga dia wajib berbuka kalau itu Syawal sesuai dengan hilalnya sendiri, tapi tidak deklarasi gitu. Kalaupun ada orang yang ngikut ya boleh orang ngikut, karena dalam kitab juga disebutin begitu, idza akhbarahu mautsukun bihi biru'yatihi wajaba ittiba'uh, kan begitu. Kalau kita dikasih tahu sama orang yang mausuk, terpercaya, ilmunya pinter,
orangnya soleh, ibadahnya rajin, maksiatnya nggak kelihatan, itu namanya mausuk. Kalau bahasa yang lebih simpel, adil. Adil itu orang yang menjalankan perintah agama, tidak melakukan maksiat. Lawannya fasik. Kita punya guru, punya ilmu soal hilal. Dia ngelihat hilal, tapi ternyata hilalnya tidak diterima sama penguasa. Maka itu guru wajib puasa sesuai hilalnya. Dan kalau dia ngasih tahu kita, gue udah ngeliat hilal tadi, gitu. Cuman ono kemenak kanwilnya kagak nerima, gitu. Kalau kita dikasih tahu sama orang yang mausuk, terpercaya, maka kita wajib ngikutin hilalnya. Begitu kata Syekh Nawawi Banten, seperti itu. Cuman jangan cawe-cawe itu tadi, begitu. Supaya tidak terjadi banyak perbedaan, begitu. Dan emang di Indonesia doang ini puasa sama lebaran banyak banget. Di luar kagak ada yang punya wewenang memutuskan kecuali pemerintahnya, gitu. Dan emang itu lebih enak begitu ya. Jadi satu pakem semuanya. Jadi itu yang ketiga itu. Jadi yang pertama sempurnakan Sya'ban 30 hari, yang kedua melihat hilal, yang ketiga hukmul hakim, ketetapan penguasa. Nah yang keempat ijtihad. Ijtihad itu usaha sendiri, kira-kira sendiri. Jadi sempurnakan Sya'ban dia kagak paham, lihat hilal dia kagak ngerti, hukmul hakim, ketetapan penguasa dia nggak punya. Dia tinggal di negara yang pemerintahnya kagak ngurusin itu, gitu. Maka yang keempat dia ijtihad, nyari-nyari lah begitu, usaha. Gimana usahanya? Ya usaha dengan melihat tanda-tanda Ramadan. Kalau sekarang sih gampang, tinggal buka internet, itu ada tuh badan-badan. Kalau di Eropa ada majelis Majma' Fikih Eropa, Komite Fikih Eropa yang punya keputusan. Atau kalaupun tidak ada, ngelihat negara muslim paling dekat. Negara muslim yang paling dekat, yang waktu terbit dan terbenam mataharinya mirip-mirip, gitu. Kita misalnya tinggal di negara yang pemerintahnya nggak ngurusin, kita juga kagak pada ngerti nih gimana awal Ramadan. Nah, kita lihat aja negara samping tuh, kita WhatsAppan, kita buka Instagram, kita lihat Twitter, kan begitu. Itu negara yang samping tuh kan terbit terbenam mataharinya sama kayak kita. Kira-kira terbitnya itu jam sekian, kita juga sama. Terbenamnya jam sekian, kita juga sama. Nah muslim di situ tuh udah puasa besok. Ya udah berarti kita puasa besok. Sebab nunggu kagak ada kan. Hilal Sya'ban dia kagak ngerti. Hilal dia kagak ngeliat. Keputusan hakim kagak ada. Maka yang keempat dia berijtihad. Kalau yang keempat nih dicontohin di kitab-kitab fikih, kaasirin au mahbusin, tuh disebut gitu. Seperti orang yang ditawan, seperti orang yang di penjara. Kan dia nggak ngerti tuh, nggak tahu gimana caranya Sya'ban, orang di dalam kan begitu. Au mahbusin, orang yang ditahan oleh orang lain. Tapi kalau kita di sini contohnya begitu, orang-orang yang tinggal di negara minoritas muslimnya, pemerintahnya nggak ngurusin. Kayak ada orang muslim di mana? Muslim di Brazil misalnya. Ada ke orang Islam di Brazil tuh? Ya ada, gitu. Ada aja gitu. Kan dia bingung tuh Sya'ban bagaimana ngukurnya, hilal bagaimana ngelihatnya, gitu. Pemerintahnya kagak mutusin, maka cari yang keempat. Itu sebab orang wajib Ramadan. Maka kalau kalau orang puasa mesti berdasarkan salah satu dari empat. Jadi kalau kita ditanya, lu besok udah puasa. Emang apa? Tadi Menteri Agama udah mutusin. Itu berarti nomor 3 tuh dia. Kalau ada yang ditanya, lu besok puasa? Iya. Kenapa? Hitung-hitungan hisabnya sudah ketemu. Berarti dia nomor 2 tuh begitu. Jadi tidak boleh berpuasa Ramadan tanpa dasar salah satu dari 3 itu. Jadi harus ketemu salah satu dari 4 itu begitu. Entah dia sempurnakan Sya'ban, melihat hilal,
keputusan pemerintah atau juga ijtihad. Kalau ada orang yang ngasih tahu Ustadz, dia udah ngelihat hilal, tapi orangnya tidak dipercaya. Orang tidak dipercaya. Karena urusan ngelihat hilal ini bukan cuman orang soleh, orang kagak sholat kalau dia belajar juga paham tuh bagaimana cara ngelihat hilal. Kita dikasih tahu nih sama orang ini, dia udah ngelihat hilal, cuman orangnya fasik. Jumatan jarang-jarang begitu. Jadi Jumatan pas awal bulan doang gitu. Udah Jumat kedua ketiga udah kagak ada gitu. Pokoknya kelihatan melakukan maksiat. Kalau keluar rumah pakai kolor doang gitu. Auratnya kemana-mana itu kan fasik. Kan ya. Itu tidak menjalankan perintah agama. Maka daripada itu, kalau kita dikasih tahu sama orang yang ghairu mausukin, tidak terpercaya, nggak boleh kita ngikutin. Sebab urusan ibadah tidak boleh berdasarkan informasi dari orang fasik, nggak boleh. Bahkan kalau kita buka nih kitab-kitab fikih, ada orang muslim sakit, lalu dia berobat ke orang ahli, ke dokter. Kata dokter jangan puasa. Itu kalau dokter yang ngasih tahu non muslim, kagak boleh kita kagak puasa gara-gara informasi dokter, kagak boleh. Yang ngasih tahu harus orang muslim, orang ahli, kan gitu. Orang muslim, orang ahli. Sebab ini kita mau batalin ibadah nih. Masa kita batalin ibadah gara-gara informasi orang yang fasik? Jangankan sholat, dia sunat aja kagak, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi informasi fasik tidak diterima. Dan emang begitu hukumannya orang fasik. Gimana ayatnya tuh surat, saya lupa. Ulaika humul fasiqun la yuqbalu syahadatu, tidak diterima syahadat kesaksiannya orang fasik. Sampai kita akad nikah, saksinya kan kudu orang adil. Akad nikah tuh ada wali, pengantin laki, dua saksi. Ini dua saksi kan syaratnya adlaini, dua orang adil, nggak boleh fasik. Kalau orang udah kelihatan nipu, udah ketahuan bohong tuh fasik, jangan jadi saksi. Ketahuan begitu, kalau nggak tahuan nggak apa-apa gitu. Kalau udah ketahuan tuh kan yang namanya fasik tuh terlihat secara zahir bermaksiat, kelihatan nipu orang, ketahuan pernah kagak sholat, ketahuan bermaksiat, maka kagak adil, jangan jadi saksi begitu. Yang jadi saksi kudu orang adil. Makanya kalau kita ngawinin anak siapa gitu, nyari saksinya kagak usah ribet-ribet. Nyari saksinya yang udah pasti soleh aja. Merbot masjid kita jadiin sang gitu. Itu merbot masjid tuh maghrib jam 6 sore, dia jam 6 pagi udah di masjid, coba tuh kurang soleh apa tuh? 12 jam dia nunggu sholat. Emang tidurnya di situ kan ya. Jadi udah kelihatan secara kesolehannya zahir begitu. Itu soal wajib puasa Ramadan. Nah, saya mau membahas tentang tentang dispensasi. Ini banyak kalau di kitab fikih memang begitu, banyak orang yang keliru. Kalau melakukan safar tiba-tiba boleh gak batalin puasa gitu. Jadi yang boleh orang batalin puasa tuh kalau dia melakukan safar sejak malam hari. Jadi kalau pagi-pagi berangkat kagak boleh itu langsung batal. Ada orang mau berangkat pulang kampung berangkatnya jam 10 pagi misalnya begitu. Tahu jam 7 udah sarapan begitu. Kagak boleh. Sebab ketika datang waktu wajib dia tidak punya uzur. Kapan datang waktu wajib puasa? Subuh. Ketika subuh punya uzur apa enggak? Sakit gak? Bukan. Safar gak? Belum. Safar entar jam 10 mulainya. Kemudian apa lagi? Hamil apa kagak? Kagak, orang laki gitu. Nyusuin kali, nyusuin apa lagi kan ya. Jadi tidak punya uzur, maka karena tidak punya uzur wajib puasa begitu. Sampai datang waktunya perjalanan dia jalan tuh. Kalau di perjalanan dia merasa lelah, dia capek, khawatir membahayakan, boleh buka. Tapi kalau kagak membahayakan, kagak boleh buka. Sebab dia sudah mulai hari itu dengan berpuasa,
wajib disempurnakan puasanya sampai maghrib. Wa atimmus syiyama ilal lail. Tapi kalau orang berangkatnya jam 12 malam, habis tarawih jam 10 malam dia berangkat, masih di perjalanan, kan macet tuh kalau mudik tuh, datang waktu subuh masih di jalanan, musafir namanya. Maka ketika datang waktu wajib, dia punya uzur untuk tidak puasa. Apa uzurnya? Musafir. Gitu. Kalau orang belum melakukan perjalanan, belum punya uzur. Jadi lihat itu di waktu subuhnya. Di waktu subuhnya tuh punya uzur apa enggak? Maka kalau tidak punya uzur, dia juga wajib niat itu malamnya. Begitu. Itu soal apa namanya musafir. Dan satu lagi nih, yaitu soal rongga. Orang sering apa namanya kan kalau puasa tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Mana rongga di tubuh kita? Rongga di tubuh kita tuh ada 7 lubang. Ada 7 lubang di tubuh kita yang disebut sebagai lubang rongga. Benda sesuatu masuk ke situ, puasanya batal. Kalau apa namanya walaupun yang masuk tuh keluar lagi, itu puasanya batal. Mana 7 lubang rongga nih? Yang pertama mulut. Ini lubang mulut nih lubang rongga. Tapi bagian mulut nih ada bagian zahir, ada bagian batin. Yang zahir tuh kagak apa-apa kalau sesuatu masuk ke situ. Yang batal tuh kalau masuk sampai bagian batin, bagian dalam. Mana bagian luar bagian dalam? Bagian luar bagian dalam tuh batasnya makhraj huruf ha kecil. Ha kecil atau kho. Itu makhrajnya ada di katup pangkal tenggorokan. Jadi pangkal tenggorokan tuh ada katupnya tuh yang buka tutup. Nah di situ tuh makhrajnya. Jadi kalau sudah lewat situ batal. Tapi kalau belum sampai situ tidak ada masalah. Maka kalau kita masukin apa namanya mulut tangan gitu, kalau belum sampai makhraj huruf ha nggak apa-apa. Apa namanya kalau habis subuh tuh dia ngikorekin gigi sisa makanan gitu. Itu nggak apa-apa, asal sisanya jangan ditelan aja. Itu tidak masalah sebab itu masuk tidak sampai melebihi makhraj huruf ha. Tapi kalau sampai makhraj huruf ha lewat begitu batal puasanya gitu. Termasuk apa namanya apa tuh kalau kemarin tuh waktu corona swab begitu ya, swab itu. Itu ternyata waktu swab itu ada fatwa tidak batal puasa dari fatwa kalau nggak salah fatwa MUI Jawa Timur tuh atau MUI Pusat juga ada ngeluarin. Tapi yang saya tahu tuh Pak Wapres itu Kiai Ma'ruf tuh ngomong kagak batal memang. Saya nggak tahu Kiai Ma'ruf tuh ngomong berdasarkan fatwa atau fatwanya berdasarkan Kiai Ma'ruf waktu itu. Saya nggak tahu waktu itu. Sebab tuh kan masih waktu itu masih apa namanya gitu. Kalau bagi saya tuh batal sebab kaidahnya kagak nyambung gitu kaidah darurat waktu itu udah kagak ada. Kaidah darurat buat saya waktu itu kaidah darurat udah kagak ada. Sebab swab itu waktu zaman itu berlaku 2 sampai 3 hari waktu aturannya. Kalau memang berlaku 2 sampai 3 hari, kenapa nggak bikin swab malam aja? Daruratnya hilang buat saya, daruratnya hilang. Kecuali kalau emang swab berlakunya cuma 2 jam doang kan begitu. Jam itu dia butuh swab, jam itu dia swab emang berlakunya. Tapi waktu itu kan swab berlakunya berlakunya masih beberapa hari. Makanya waktu itu ada beberapa panggilan ceramah tuh ada buka puasa, ada khutbah Jumat di kantor-kantor tuh yang pas datang swab begitu. Nah, saya kagak mau gitu. Saya mendingan kagak dapat amplop daripada puasa batal kan gitu. Akhirnya pulang akhirnya. Kalau dia bilang wajib swab, saya bakal swab malamnya begitu. Ternyata pas on the spot, so, ya saya nggak mau begitu. Jadi sebab bagi saya tuh kaidahnya nggak nyambung, daruratnya nggak ketemu, darurat.
Darurat swab kagak ketemu sebab orang sehat-sehat aja begitu. Anak bini saya pada sehat, mana gemuk anak saya gede banget. Itu darurat kepentingan ini kan bisa malam hari gitu. Tapi itu sudah ada fatwanya ternyata. Lah kan beda dari fatwa kan nggak apa-apa kan gitu. Bagi saya itu. Jadi itu yang pertama, lubang mulut itu rongga. Maka kalau kita memasukkan sesuatu melebihi makhraj huruf H itu membatalkan puasa walaupun itu keluar lagi. Kemudian lubang rongga selanjutnya apa? Hidung. Hidung kanan, hidung kiri. Ini dua nomor nih, nomor 2 sama nomor 3. Terserah nomor 2-nya kanan apa kiri terserah dah. Pokoknya ini 2 nomor nih. Ini lomba 1 kan tadi dibilang 7. Ini 1, 2, 3. Ini apa namanya rongga. Tapi kalau hidung nih banyak ininya, banyak toleransinya. Sebab ada yang kita hirup tuh bukan bendanya. Jadi yang batalin tuh benda yang masuk ke dalam rongga. Kalau dia bukan bendanya, dia efeknya kayak air mendidih ngeluarin asap. Itu asapnya tuh bukan bendanya, bukan kalau bahasa kitabnya bukan ainnya. Tapi dia asar, efeknya begitu. Itu nggak batal tuh kita apa namanya menghirup itu nggak ada masalah. Atau yang biasa mungkin kalau apa namanya ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki tuh pakai minyak kayu putih. Pokoknya kemana-mana bawa plosa aja begitu, plosa di ini. Itu tidak ada masalah. Sebab yang masuk ke dalam rongganya bukan ainnya, tapi efeknya. Kayak kita pagi-pagi kalau berangkat kerja nih. Kan pagi-pagi tuh kalau kita berangkat kerja nih, perempuan nih kalau mau berangkat kerja itu kan parfum kagak dipakai sama dia. Diguyur sama dia. Wanginya kemana-mana Masya Allah. Itu kita lagi puasa, kecium itu parfum perempuan batal apa kagak? Kagak. Yang masuk ke rongga itu bukan ainnya, tapi efek asar daripada bendanya yang mengeluarkan apa namanya aroma itu. Jadi asap apalagi. Atau kalau pagi-pagi kan biasanya tukang nasi padang udah bakar ayam tuh. Iya. Kalau sengaja Ustaz, emang sengaja. Lihat dulu nih. Kalau dia emang punya hajat buat jalan, lalu ada variasi jalan, ada jalan 1, jalan 2, jalan 3. Ini jalan 3 yang ada tukang nasi padangnya nih. Dia milih jalan 3 dengan tujuan emang dia punya hajat jalan, nggak ada masalah itu. Sebab ada tujuan lain. Ya emang itu rezeki aja buat dia gitu. Tapi kalau sengaja ditempo, tahu ditempo begitu. Orang lagi bakar, itu batal sama itu. Jadi kalau itu yang terhirup adalah apa namanya efeknya, kalau bahasa kitab asarnya itu tidak membatalkan puasa begitu. Kemudian nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 nih, 4, 5 kuping kanan, kuping kiri. Ini juga termasuk bagian daripada rongga. Ini kalau masukin sesuatu ke dalam kuping itu jangkauan jari terkecil maksimal. Jari terkecil masuknya lewat situ itu batasan maksimal. Atau dalam beberapa kitab juga disebutin maksimalnya tuh somah. Namanya somahun. Sod mim alif kho somah. Somah itu kalau di Indonesiain bagian dalam kuping yang kelihatan mata pas kita ngelongo kupingnya tuh. Itu namanya somah. Jadi kalau kita sampingan sama orang kita ngelihat tuh ada bagian dalam kan yang kelihatan kan dikit. Itu namanya somah. Nah somah itu nggak ada masalah tuh kalau sesuatu masuk di situ. Tapi kalau lebih daripada somah, lebih kepada bagian yang sudah lagi tidak terlihat dengan mata, ini bahasa enaknya gitu, pakai jari terkecil. Jadi jari terkecil kita masuk di situ itu batas maksimalnya. Lebih daripada itu batalin puasa. Jadi tetes kuping lagi siang hari puasa batal gitu. Tapi kalau tetes mata enggak, sebab kalau mata itu bukan rongga. Kalau tetes matanya taruh di kuping batal tuh gitu. Tetes mata taruh di kuping. Itu puasanya batal begitu. Atau kalau tetes kuping taruh di mata juga nggak apa-apa tuh, nggak batal gitu.
Man rada PA aja tuh dia. Jadi ini kuping apa namanya rongga 1, 2, 3, 4, 5. Nah 6 sama nomor 7 adalah lubang kemaluan depan belakang. Lubang kemaluan depan dan belakang ini termasuk rongga. Makanya dulu kita pernah dengar tuh ada omongan orang kalau kentut di kolam berenang tuh batal begitu. Emang bener itu. Orang kalau kentut di kolam berenang puasanya batal. Kalau dia lagi puasa. Sebab orang kalau kentut kan duburnya kebuka. Kalau duburnya kebuka dia di tengah-tengah air gitu. Air-air kira-kira masuk gak tuh? Masuk. Buktinya kan pas dia lagi kentut ada gelembung yang tahu-tahu naik. Kan gitu. Berarti kentut ini dimasuk itu ada yang masuk. Berarti puasanya batal. Karena itu rongga. Kalau dikata Imam Nawawi itu dalam Al-Majmu disebutin. Kalau ada orang yang buang hajat, kemudian dia istinja, dia cebok, iseng pas lagi cebok jarinya dimasukin, dikorek-korek, maka batal tuh puasanya. Sebab ini bagian daripada rongga, gitu. Bagian daripada rongga. Itu soal apa namanya kan daripada salah satu hal yang mesti diimsak, ditahan dalam puasa. Menahan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Wallahu taala alam. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita tutup, kita akhiri dengan doa. Ini biasanya saya minggu kedua begitu, jadi karena ada hajat begitu. Tarhib ini minggu kedua saya ada tarhib Ramadan gitu di IKN Kalimantan. Kagak ada bohong gitu. Emang ada hajat aja kita punya urusan jadi kita majuin. Alhamdulillah nih minggu pertama tersedia ya kita maju dah di sini begitu. Jadi insya Allah sampai Ramadan kita nggak ketemu lagi nih sampai kajian subuh tidak lagi ketemu sampai masuk bulan Ramadan. Oke? Baik. Silakan pada jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin masih ada yang ditanyakan permasalahan tentang Ramadan atau puasa. Ya. Bu ibu kali duluan. Kalau ada yang nanya saya nggak nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dikit ini. Membuat pisang dicampur sagu, minum madu dicampur jamu. Bulan puasa tinggal seminggu, hati rindu ingin bertemu. Mudah-mudahan kita ketemu bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah. Amin. Sehat tapi pada puasa ya, jangan sehat nggak puasa. Ada pertanyaan dikit nih Ustaz. Pertanyaannya ya itu tadi mengenai rongga. Kadang-kadang nih pertanyaannya sering kita kayaknya ngalamin kalau lagi sholat Jumat kadang-kadang itu kita ada ludah di dalam. Kan nggak mungkin kalau kita mau berludah lagi sholat. Kadang-kadang kayaknya ada yang ketelen. Iya. Sering itu ngalamin itu. Nah pertanyaan saya itu apakah itu membatalkan puasa? Apakah enggak? Dan yang kedua, di dalam ibadah puasa Ramadan boleh enggak digabungin dengan puasa yang lain seperti kita bayar kodok puasa orang tua kita. Karena emang kita kalau bulan lainnya jarang puasa. Kalau bulan puasa kan enak tuh sekalian. Iya. Jadi kita niatkan boleh enggak kita bayar kodok untuk orang tua kita. Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama soal apa namanya
ludah. Jadi ludah ini termasuk bagian dari tubuh kita sendiri. Jadi kalau nelen ludah kagak batal. Dulu sering jadi bercandaan tuh orang-orang kan ya gitu. Orang kalau puasanya bagus tuh beludah mulu katanya begini. Padahal tuh namanya dia kagak paham. Sebab ludah itu tidak batal kalau ditelan. Asal ludah sendiri begitu ya. Iya kan ada nih, ada siapa namanya pasangan suami istri, dia mau pamit kerja, kan pamit kerja kan ada yang kagak cukup cipika-cipiki, dia cium bibir juga itu cium bibir tuh jadi nempelin air liurnya pasangan ke mulut kita, ketelan batal begitu. Makanya selain jima antara suami istri itu, selain jima yang diharamkan di puasa, itu juga kublah, cium bibir itu diharamkan begitu. Soalnya kalau di kitab kan bercumbu itu mubasyarah emang kagak ada masalah walaupun makruh, kagak batal karena bercumbu kan bukan jima, jadi pegang-pegangan. Cuman kalau saya pikir kalau yang nanya pengantin umur 30 tahun, saya bilang batal itu. Iya soalnya pegang-pegangan pertama aja gitu. Ntar udah lewat 10 menit udah di kamar dia berdua gitu. Kan ya, jadi kalau ludah sendiri ditelan enggak ada. Selama ludahnya tidak keluar dari batas mulut. Ini batas mulut nih. Kemudian ludahnya dikumpulin di dalam. Lagi habis dikumpulin, dimainin, dikeluarin pakai lidah, gitu. Itu yang udah keluar dari batas mulut di lidah tuh dibuang, jangan ditelan lagi, begitu. Jadi selama masih di dalam nggak ada masalah, begitu. Itu tidak batal puasanya, sebab memang ludah bagian daripada mulut itu sendiri. Selama belum keluar batasan mulut. Yaitu tadi jangan sampai ludahnya bercampur dengan ludah orang lain, termasuk bercampur dengan makanan. Kalau makanan, maksudnya kalau bisa dipisahkan maka wajib dikeluarin. Tapi kalau tidak bisa dipisahkan, emang udah nyampur ya nggak ada masalah itu. Udah nggak ada sisanya, nggak ada rasanya. Padahal kalau dilihat tuh ada, cuman kecil nggak kelihatan, akhirnya seperti tidak ada bekasnya lagi, maka nggak ada masalah. Itu kalau soal nelan ludah sendiri. Kalau soal puasa dibarengin sama qada puasa itu tidak bisa, sebab puasa wajib hanya untuk satu. Jadi puasa ini kan subuh sampai maghrib. Puasa ini subuh sampai maghrib ini hanya khusus satu ibadah saja. Karena ibadahnya wajib. Karena ibadahnya wajib, maka satu hari ini khusus untuk satu ibadah yang diniatkan saja. Kalau ibadahnya sunnah boleh banyak tuh. Jadi sekalian puasa Senin, sekalian qada puasa. Bisa tuh. Atau baik qada puasa untuk dirinya atau untuk orang tuanya. Tapi kalau puasa wajib Ramadan, pokoknya puasa wajib lah. Kalau puasa wajib satu hari hanya untuk satu jenis ibadah. Maka tergantung tuh dia malam niatnya apa. Kalau malam dia niatnya qada untuk orang tuanya, maka hari itu jadi qada buat orang tua. Artinya hari itu dia tidak terhitung puasa. Maka ini utang qada bayar habis puasa habis Ramadan. Tapi kalau dia niatnya Ramadan, yaitu jadi Ramadan. Qada orang tuanya belum selesai. Begitu. Itu kalau soal jadi tasyrikun niyah namanya. Tasyrikun niyah itu apa sih bahasa Indonesianya? Menggabungkan niat dalam satu ibadah itu tidak terjadi kalau ibadahnya wajib. Kalau ibadahnya sunnah boleh digabung. Kayak orang tadi tuh masuk masjid langsung qobliyah. Itu qobliyahnya sekalian dapat qobliyah, sekalian dapat tahiyatul masjid.
Gitu. Sebab tahiyatul masjid itu tidak perlu niat khusus. Asal ada sholat ketika dia masuk masjid itu sudah jadi tahiyat. Sama puasa Senin, puasa Kemis, puasa Rajab, puasa Sya'ban, asal ada puasa di hari-hari itu maka dapat pahala itu. Kalau dia niat puasa yang lain dapat. Jadi hari Senin dia niatin sekalian Senin, sekalian Sya'ban, sekalian Ayyamul Bid misalnya, sekalian qada, dapat semuanya. Yang penting kalau ada wajib, wajibnya cuma satu aja. Jadi dari 5 niat nih yang wajib 1, dapat semuanya. Gitu. Kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib itu cuma 1 aja dapat. Jadi tidak boleh. Sholat juga sama. Tahiyatul masjid sekalian qobliyah sah. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa menggabungkan niatnya dalam satu ibadah begitu. Oke? Ada lagi? Tambahan Ustaz. Ada pertanyaan dari WA. Kalau ngilik kuping pas puasa pakai bulu ayam gimana Ustaz? Iseng ini Ustaz. Iya, tergantung itu ngilik kupingnya tuh, bulu ayamnya tuh sampai mana. Kalau tibang bagian sini kan gak ada masalah nih. Tapi kalau udah masuk, orang tuh kalau korek kuping di luar doang tuh kurang puas gitu. Biasanya bakal masuk tuh ke dalam itu. Orang nikmatnya ada di situ soalnya tuh. Nikmatnya ada ketika bulu ayam tuh masuk sampai dalam tuh gitu. Nah, itu yang batalin puasa. Maka kalau mau korek kuping gitu, puas-puasin habis maghrib aja gitu. Sambil buka puasa, sambil korek begitu. Nanti pas datang terawih lupa tuh kagak dicabut tuh gitu. Diliatin aja sama orang gitu. Emaknya ditanyain, anak lu udah lama begitu tuh katanya. Jadi kalau korek kuping bagian luar mah nggak apa-apa, sebab tidak masuk sampai pada lebih dari somah. Tapi kalau udah masuk lebih dari somah tuh bagian jangkauan jari terkecil itu yang masuk rongga, itu yang membatalkan puasa. Begitu. Oke? Ada lagi? Udah. Ada satu lagi ya. Satu lagi. Sampai 6.15 kita tutup. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya satu lagi yang penting banget Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita puasa, tapi dalam puasa itu kita diinjeksi, suntik, itu kan barang masuk ke dalam bagaimana? Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi tidak melalui rongga, nggak lewat mulut, nggak lewat hidung, nggak lewat kuping, nggak lewat kemaluan, diinjeksi lewat mana? Tangan. Maka dilihat benda itunya, isinya tuh, apakah dia akan masuk ke dalam lambung. Jadi yang namanya rongga ada bagian luar tuh 7 lubang. Tapi di dalam tubuh yang namanya rongga itu usus tuh rongga, lambung juga rongga, ini otak nih, tengkorak atas ini namanya rongga. Maka kalau ada sesuatu yang masuk tidak lewat lubang luar, langsung melalui bagian tubuh lain, tapi dia masuknya ke lambung, masuknya ke usus, atau masuknya ke otak nih kayak orang ngerokok gitu, itu batalin puasa. Kalau masuknya ke lambung. Kayak infus tuh, infus pengganti makanan tuh kan pasti ke lambung, maka dia batalin puasa. Tapi kalau suntikan vaksin, injeksi, obat itu kan tidak ke lambung. Dia langsung ke bagian tubuh yang dituju, ya biasa di sel itu, di sel dia, diamnya di sel pembuluh darahnya. Maka kalau itu obat, vaksin, apalagi itu tidak sampai ke lambung, itu tidak membatalkan puasa, begitu. Sebab dia tidak masuk ke dalam rongga, dia tidak masuk ke dalam lambung atau usus. Maka tergantung orang tuh kalau jeksinya isinya apa, apakah obat atau malah pengganti
pengganti makanan kayak infus. Tapi umumnya kalau JX itu obat, dia bukan makanan yang ke lambung, tapi dia masuknya ke sel tubuhnya, bukan ke dalam rambung begitu. Oke? Sudah ya? Sudah ya para jamaah sekalian. Sebelum ditutup doa, informasi infak subuh pada pagi hari ini sebesar Rp645.000. Yang mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, dan demi sempurnanya taklim kita, mohon kepada Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Silakan Ustadz. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah bukakan rezeki kita, kemudian juga Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah derajat kita dunia akhirat. Ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian yang kami muliakan, dengan ditutup doa maka berakhir taklim kita pada pagi hari ini. Mohon maaf sebagai pembawa acara apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.